Pemirsa Metro TV Lampung, ada masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Abdul Ghafur. Baik Bang, tadi jelaskan bahwa Presiden juga sudah mengeluarkan impres. Nah, kemudian juga pemerintah juga sudah menambah anggaran untuk perbaikan jalan. Nah, kemudian bagaimana pemerintah daerah ini untuk merespon dari program pemerintah pusat itu sendiri, Kak? Nah, inilah yang harus menjadi PR kita bersama. Betul. Gitu, bahwa pemerintah kabupaten kota seyogyanya itu harus sudah punya ini ya, rencana ya, punya mapping lah, punya peta lah, kira-kira jalan-jalan kabupaten mana yang itu bisa didahulukan untuk dibantu oleh pemerintah pusat diperbaiki, ya kan? Nah, ini banyak sekali pertimbangannya. Pertama mungkin tentu saja dari kondisi jalannya itu sendiri, ya kan? Apakah rusak parah, rusak sedang, ataupun rusak ringan. Ya, tentu saja yang menjadi prioritas idealnya itu adalah jalan-jalan kabupaten kota yang saat ini berada dalam kondisi rusak parah, ya kan? Satu itu. Terus kedua, bisa juga ditarik gitu ya dari sisi kebutuhan. Di mana ruas-ruas jalan itu yang sesungguhnya ya, apabila dia dalam kondisi optimal, baik, itu akan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Misalnya jalan tersebut merupakan jalan penghubung ya untuk distribusi logistik hasil pertanian dari kampung, dari desa, ya kan, kemudian ke kota kabupaten, kemudian ke provinsi, kemudian masuk ke jalan nasional, ya kan. Bisa juga yang diprioritaskan adalah jalan-jalan yang memang itu merupakan akses menuju lokasi industri, ya kan? Atau juga bisa juga pemerintah daerah memprioritaskan jalan-jalan mana yang itu akan menyokong pengembangan sektor pariwisata. Jangan sampai daerah-daerah destinasi wisata yang sebenarnya potensial memacu pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa bergerak optimal karena kurangnya ya daya dukung infrastruktur, terutama dalam hal jalan. Ada beberapa kabupaten di Provinsi Lampung yang dalam pengamatan Lampung Pos itu berada dalam kondisi demikian. Misalnya Kabupaten Pesawaran. Itu Kabupaten Pesawaran ya di wilayah teluknya itu, Talang Padang dan sekitarnya itu sebenarnya kan potensial sekali gitu. Tapi coba kita lihat deh dari sisi jalan. Jalannya sempit. Ya kan? Juga kalau bisa dibilang benar-benar mantap juga tidak. Kita bisa bayangkan apabila jalan itu lebar, ya kan, kemudian bagus, ya kan, saya rasa akan banyak wisatawan yang akan makin banyak berkunjung ke sana. Begitu juga dengan lokasi-lokasi unggulan wisata Lampung lainnya, pesisir barat, ada misalnya apa namanya itu Teluk Kiluan, ya kan, kemudian ada Tanjung Setia, ya kan. Apabila saya yakin apabila infrastrukturnya mendukung dan memadai, itu bisa jadi destinasi-destinasi unggulan wisata tidak hanya di Lampung tetapi juga nasional. Kemudian di mana lagi, di Kabupaten Tanggamus. Artinya apa? Pemerintah sudah punya itikat baik ya untuk membantu pemerintah kabupaten kota ya memperbaiki kondisi jalannya. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah kabupaten kota itu merespon, ya kan, dengan mempersiapkan ruas-ruas jalan mana yang itu menjadi prioritas. Bahkan misalnya ada ruas jalan yang itu benar-benar strategis, ya kan, dan membutuhkan apa ya, kalau bisa dituntaskan sesegera mungkin. Bisa jadi yang dilakukan adalah program kolaborasi. Ada anggaran pusat di situ, ada anggaran provinsi di situ misalnya, ada anggaran kabupaten kota di sini. Sehingga apa? Ruas jalan yang strategis itu bisa secepatnya difungsikan. Jalur yang strategis itu bisa secepatnya digunakan. Kalau dia bisa cepat digunakan, otomatis dampak positifnya juga akan lebih cepat bisa kita rasakan. Nah, kalau target dari pemerintah pusat, Kak, 65% jalan mantap tadi itu kapan target tercapainya? Ya, hitung saja nih. Kalau dalam setahun itu targetnya 9.000 kilometer, sementara ruas jalan kabupaten kota itu saat ini ya total ada 480.000 kilometer. Artinya memang ini ikhtiar yang masih cukup panjang ya. Tetapi yang paling baik adalah ya sudah ada
itikat baik, ya, itikat baik, visi ya dari pemerintah pusat untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas jalan di tingkat kabupaten kota. Ya harapannya kan kita semakin cepat realisasi, apalagi dengan anggaran dari pemerintah provinsi, bisa juga anggaran dari kabupaten itu sendiri ya Kak ya. Ya. Sehingga bisa mempercepat target tersebut gitu ya Kak ya. Betul ya, idealnya jalan nasional itu 70% mantap gitu kan, jalan provinsi 70% mantap, jalan kabupaten kota ya 65 sampai 70% mantap. Nah, kalau sejauh ini Kak, respon dari pemerintah daerah itu sendiri seperti apa Pak dengan program dari pemerintah pusat untuk perbaikan jalan ini Pak? Iya, karena ini masih rencana baru ya, baru tercetus mengemuka di rapat di Istana Negara awal pekan ini, dan mungkin impresnya juga belum diterbitkan. Ya, tentu saja pemerintah daerah kalau kita konfirmasi pada saat ini memang mereka pada posisi menunggu. Iya betul. Nah, tapi menunggunya ini ya jangan seperti menunggu godot iya, ya, betul. tapi menunggu tapi dengan kesiapsiagaan. Jadi Paling ketika tidak tadi bantuan itu datang, dia sudah siap lari gitu. Paling tidak sudah punya mapping jalan mana nih yang jadi prioritas untuk perbaikan duluan seperti itu. Betul, jangan duit dari pusatnya sudah nyampe ke sini, Gelagapan. dia gelagapan. Nah, ini mau dipakai yang mana nih, jalannya mana nih yang mau diperbaiki. Nah, kita tidak menginginkan kondisi yang seperti itu. Nah berarti langkah-langkah sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah juga harus berjalan seiringan gitu ya Kak, supaya target ini bisa segera terrealisasi. Dan yang paling penting lagi adalah merawat jalan setelah diperbaiki, ya kan? Karena ya sudah jadi inilah rahasia umum, jalan kita diperbaiki, rusak diperbaiki. Jadi kesannya itu kita menghambur-hamburkan uang itu untuk perbaikan jalan. Gitu. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Jadi jangan sampai ya berulang lah seperti ini, kebijakan gali lubang tutup lubang. Oke, baik Kak Agung, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.